Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi ya. Baik Bapak Ibu yang ada di ruangan Zoom maupun yang ada di YouTube channel. Tahun 2023 kita punya tema ada The Year of Revival, tahun kebangkitan. Saya memperhatikan beberapa gereja besar yang ada di Indonesia, temanya kurang lebih sama ya. Bahkan ada satu gereja yang jemaatnya puluhan ribu ya, mungkin sudah ratusan ribu di Jakarta. Dia punya tema tahun kebangkitan untuk meraih kemenangan. Nah, seperti yang saya sudah selalu ulang setiap hari Minggu, bahwa kita harus punya iman, kita harus punya mimpi, kita harus punya target bahwa tahun ini kita mengalami kebangkitan di dalam 5 hal. Yang pertama, kebangkitan secara rohani. Ya, tahun ini kita lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kalau kita belum melayani, tahun ini kita melayani Tuhan. Kalau kita belum ikut komsel, tahun ini kita bangkit dan ikut komsel. Kalau kita sudah lakukan semuanya, kita lebih serius lagi, kita bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus punya target, kita punya mimpi, ngalami kebangkitan di dalam keluarga dan rumah tangga kita. Hubungan suami istri, orang tua anak, menantu mertua, jangan biasa-biasa lagi, ya. Harus on fire, saling mengasihi, saling mengampuni, saling menerima kelebihan dan kekurangan satu dengan yang lainnya, sehingga kita bisa menikmati yang namanya sorga di dalam rumah tangga dan di keluarga kita masing-masing ya. Dan yang ketiga, biarlah kita juga mengalami kebangkitan di dalam keuangan ya. Tahun ini apapun yang dikatakan oleh dunia, apapun situasinya, inflasi, krisis, yang namanya inflasi, krisis itu sudah ada sebelum zaman Yesus, bahkan zaman Bapak segala orang beriman, zamannya Abraham itu, Bapak Ibu sekalian, berkali-kali terjadi yang namanya krisis. Ingat, kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh inflasi dan tidak bisa dibatasi oleh krisis. Tahun ini, keuangan kita, pekerjaan kita, bisnis kita harus mengalami kebangkitan, mengalami revival, jauh lebih baik daripada masa-masa kejayaan, masa-masa keemasan kita di waktu-waktu yang lampau. Tuhan bilang begini, apa yang dulu pernah ada padamu yang hilang, maka biarlah kita punya iman. Tahun ini kita mendapatkannya 2 kali lipat. Terjadilah seperti yang engkau imani, terjadilah seperti yang engkau percayai. Yang keempat, kita mengalami kebangkitan di dalam karakter. Kita semakin serupa dengan Kristus. Sehingga orang-orang melihat kita, mereka boleh melihat Kristus ada di dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang nggak perlu dijelaskan. Mereka akan bilang begini, kamu orang Kristen ya kan? Kok tahu? Ya, bukan dari kalung salibnya, ya kan? Tapi dari karakter yang engkau tunjukkan dan nyatakan. Dan yang kelima, kita mengalami kebangkitan di dalam kesehatan. Yang males-malesan olahraga tahun ini mulai olahraga ya. Jangan langsung olahraga 1-2 jam, mulailah dengan 5-10 menit, tapi lakukan dengan rutin. Kemudian jaga kesehatan, makan makanan yang berkualitas, makan makanan, ya kurangi yang junk food, ya. Jangan kemudian tiap hari dijadikan cheating day, ya. Cheating day itu seminggu ya cukuplah 1 kali ya. Jangan nanti Senin cheating day, Selasa cheating day, Rebu cheating day. Kapan makan sehatnya ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di bulan Februari ini subtemanya adalah In Love Again ya. Bagaimana kita mengalami kebangkitan, kita harus jatuh cinta lagi kepada Tuhan. Istri saya, Ibu Yongki, seringkali berkata begini, ya, untuk jatuh cinta
itu paling gampang, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jatuh cinta itu gampang banget. Makanya Tuhan nggak mau kita ngasih yang repot-repot ya, ngasih yang gampang-gampang. 1 Yohanes 5 ayat yang 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata begini, bahwa perintah-perintah Tuhan itu tidak ada yang berat. Jadi kalau bulan Februari ini temanya jatuh cinta lagi kepada Tuhan, itu bukanlah suatu hal yang berat ya. Dan mari kita baca ayat firman Tuhan yang mendasari tema kita di bulan Februari, diambil dari kitab Wahyu pasal yang kedua. Ayo kita baca bersama-sama ya, dari tempat kita masing-masing, meskipun saya tidak mendengarnya, tapi Bapak Ibu sekalian, mari kita membaca dan bersuara sampai telinga kita dapat mendengarnya dengan baik dan jelas. Wahyu 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. 1. Tuliskanlah kepada, yuk sama-sama 2, 3. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki dian emas itu. 2. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat yang ketiga, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat yang keempat, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Ayat yang ke-6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Yuk, bersama saya ucapkan, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. 2, 3. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Coba yang punya telinga boleh pegang telinganya, baik yang buka video maupun nggak buka video, ya. Semua punya telinga. Kalau punya telinga, dengar, ya kan? Artinya, dengar bukan untuk dilupakan, tapi dengarlah dengan seksama, dengarlah dengan sungguh-sungguh, sampai kita mengerti apa yang dimaksudkan dengan firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu adalah anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan. Tapi kalau kita tidak bisa menangkap isi hati Bapak dengan jelas, dengan benar, maka itu akan membuat kita mengalami kesulitan bagaimana kita melakukan firman Tuhan. Dalam Ibrani pasal 4 ayat 12 berkata, sebab firman Allah itu hidup dan kuat. Saya suka banget dengan ayat ini, Ibrani 4 ayat 12, bahwa firman Tuhan itu hidup dan kuat. Jadi kalau kita mendengar firman Tuhan, menyimpannya di dalam hati kita, maka kita akan jadi orang-orang Kristen, orang-orang rohani yang benar-benar hidup
dan kuat. Jadi ngadepin apa aja di dalam kehidupan ini, kita nggak sampai mati secara kerohanian. Kita nggak sampai lemah, tapi kita tetap kuat. Dalam kitab Ibrani berkata bahwa satu kali lagi Tuhan bilang, aku akan menggoncangkan. Bukan hanya bumi saja, melainkan juga langit. Ya, satu kali lagi artinya bahwa tidak ada yang tidak bisa Tuhan goncangkan. Tetapi sekali lagi, kalau kita berpegang kepada firman Tuhan, kita akan tetap hidup dan kuat. Nah, tadi kita kan membaca Wahyu pasal yang kedua. Nah, Wahyu ini, kitab Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos, ya. Dalam bahasa Amerikanya Yohanes itu John. Jadi kalau di layar nampak John Setiaputra, ya, beliau ini juga rasul, ya. Rasul Yohanes Setiaputra, ya. Nah, di dalam Wahyu pasal pertama ayat yang ketiga dibilang begini, Bapak Ibu sekalian, berbahagia dan diberkati setiap orang yang menghidupi kitab Wahyu ini. Sekali lagi, berbahagia dan diberkati setiap orang yang menghidupi kitab Wahyu ini, membagikannya, dan kemudian mentaati apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes di kitab Wahyu. Ya, maka itu Bapak Ibu sekalian, mari biarlah di tahun 2023, seperti yang sudah kita baca dari Wahyu pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7, bila kita mau jatuh cinta lagi kepada Tuhan, ya. Tadi Wahyu pasal 2 ini dialamatkan kepada orang-orang Kristen yang ada di kota Efesus, ya. Kita tahu di Alkitab ada namanya juga kitab Efesus. Nah, Efesus itu adalah kota yang hebat, kota megapolitan yang pertama yang ada di Asia. Efesus kota yang luar biasa. Dia kota pelabuhan dan bisnisnya itu hebat. Saya seringkali bilang sama teman, saya bilang, lihat tuh kota-kota yang ada di Jawa, ya, yang ada pelabuhannya, itu kotanya jauh lebih maju daripada kota-kota yang nggak ada pelabuhannya. Contoh ya, yang paling terkenal itu kan Jakarta. Jakarta punya pelabuhan besar namanya Tanjung Priok. Kemudian Surabaya punya pelabuhan besar namanya Tanjung Perak. Kedua kota ini jauh lebih besar dari kota-kota yang lain, ya. Nah, kembali kepada Efesus. Efesus juga merupakan kota pelabuhan. Jadi Efesus ini luar biasa kotanya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kurang lebihnya kalau hari ini kita melihat Efesus itu kurang lebih samalah dengan kota New York, ya. Efesus itu karena dia kota megapolitan, kota pelabuhan, maka banyak pendatang tinggal di Efesus, ya. Sehingga Efesus juga disebut sebagai kota melting pot, persis dengan New York. New York juga disebut dengan melting pot. Di New York ini ada kurang lebih 200 bangsa-bangsa, ya. PBB-nya ada di kota New York, Bapak Ibu sekalian. Jadi New York itu kota yang heterogen, demikian juga di Efesus. Nah, satu hal lagi yang ada di Efesus. Efesus itu menyembah Dewi Artemis. Dan di situ tempat penyembahan Dewi Artemis itu ada satu kuil yang besar banget. Dan yang hebatnya, kuil Dewi Artemis ini memiliki kekebalan hukum. Jadi kekebalan hukum itu apa? Kalau ada penjahat, ya, ada orang jahat, ada buronan yang dikejar-kejar, kalau dia bisa masuk ke area kuilnya Dewi Artemis, maka nggak boleh ditangkap loh, Bapak Ibu sekalian. Hebat nggak itu di Efesus zaman itu? Sehingga apa? Kejahatan merajalela di mana-mana di Efesus. Dan di dalam
kuil Dewi Artemis itu, maaf Bapak Ibu sekalian, saya harus ceritakan, di situ juga ada namanya pelacuran kudus, ya. Jadi orang-orang yang lari ke situ, ya, penjahat-penjahat, mereka juga bisa berbuat zina seenaknya, meskipun ditulis kudus. Maka oleh sebab itu Rasul Paulus datang ke Efesus untuk memberitakan Injil. Injil itu kan kabar baik. Kabar baik untuk siapa? Kabar baik untuk orang-orang yang berdosa. Ya kan? Tuhan datang ke dunia ini bukan untuk menghukum orang berdosa, tapi Tuhan datang ke dunia ini untuk mencari orang-orang yang berdosa, agar orang-orang berdosa itu diampuni, diselamatkan, sehingga orang-orang berdosa ini tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seperti Bapak Ibu sekalian, Paulus sendiri, ya, Paulus itu luar biasa, dia tinggal di kota-kota itu cukup lama, tetapi di Efesus ini Rasul Paulus tinggalnya paling lama. Kenapa? Karena di Efesus saking jahatnya, saking bobroknya, ya kan, maka Paulus perlu lebih lama lagi di situ untuk mengabarkan Injil. Maka itu nggak kebetulan loh, Bapak Ibu sekalian ditaruh di New York, Bapak Ibu sekalian ditaruh di kota-kota besar di Amerika, Bapak Ibu ditaruh di kota-kota besar di Indonesia. Ya, tujuannya apa? Agar supaya melalui kehidupan kita ini banyak jiwa-jiwa yang bisa dimenangkan, diselamatkan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Di Efesus ada hamba-hamba Tuhan yang terkenal dicatat oleh Alkitab. Ada Paulus, ada Timotius, ada Yohanes, ada Aquila, ada Priscilla, dan juga ada yang namanya Apolos. Kembali kepada Wahyu pasal 2 ayat yang kedua. Ayat ini berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan itu tahu loh Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sedang apa? Yang kameranya buka maupun kameranya sedang tutup. Ya, Tuhan tahu. Bahkan apa yang kita kerjakan di dalam pelayanan Tuhan tahu, bisnis kita Tuhan tahu, pokoknya tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Nah, Wahyu pasal 2 ayat yang kedua ini, ayat ini sangat disukai oleh orang-orang yang hidupnya dekat sama Tuhan, dan hatinya tulus murni, ya, yang kelakuannya benar, itu suka banget dengan ayat ini. Dan ayat ini sangat tidak disukai oleh orang yang hidupnya, maaf, ugal-ugalan atau jauh dari Tuhan dan semau gue, ya. Di New York sekarang ini hati-hati Bapak Ibu sekalian kalau mengemudikan mobil, karena di mana-mana, ya, speed kameranya itu aduh banyak Bapak Ibu sekalian, ya. Kelewatan dikit dapat surat cinta. Saya berapa kali tuh dapat surat cinta dari Queens Boulevard, ya, kalau sore berangkat ke gereja, ya, lebih dikit. Jadi sekarang kalau lewat Queen Boulevard, maka Bu Yongki yang mentelengin itu speednya di mana di handphone saya. Lebih nanti $50 katanya, ya. Speed kamera, kata orang Jawa, bencekno. Buat siapa? Buat saya yang suka ngebut, ya kan? Tapi buat orang yang hati-hati, enak ada speed kamera. Sekarang kita nggak buru-buru, ya kan? Ya kan? Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi Tuhan tahu segala pekerjaan kita, ya. Bahkan dikatakan Tuhan tahu semua sampai ke jeroan-jeroan kita. Nah, karena Tuhan tahu segala pekerjaan kita, maka Tuhan itu memuji loh jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Efesus, ya. Yang pertama, yang dipuji oleh Tuhan dari orang-orang Kristen yang ada di Efesus, yaitu karena orang-orang Kristen di situ melayani Tuhan
dengan rajin dan tekun, ya. Jadi ini boleh ditiru Bapak Ibu sekalian. Tuhan suka kalau kita melayani Tuhan dengan rajin dan tekun, ya. Saya ngobrol sama teman-teman di Philadelphia, ya, yang bagian apa itu ya, PowerPoint, apa yang AC worship, ya, yang bagian multimedia. Ternyata mereka tuh kalau melayani itu begini Bapak Ibu sekalian, ya kan. Padahal mereka cuma multimedia. Misalnya lagunya Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Maka mereka itu mempelajari loh lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Mereka baca dan mereka mendengarkannya loh. Supaya apa? Nanti waktu ditampilkan jangan sampai ada yang salah. Kalau ada PowerPoint-nya, mereka pelajari juga tuh PowerPoint daripada pembicaranya sampai mengerti, sehingga waktu pembicaranya khotbah itu dia nggak miss dengan PowerPoint-nya. Ya, ini luar biasa. Nah, ini juga dilakukan oleh jemaat yang ada di Efesus. Mungkin hari itu belum ada PowerPoint, tapi Tuhan bilang, aku tahu jerih payahmu. Ya. Yang kedua, jemaat di Efesus dia tidak kompromi terhadap dosa. Kita sudah baca tadi di Wahyu pasal 2 ayat yang ke-6. Ada orang yang bernama Nikolaus, ya. Nikolaus ini Bapak Ibu sekalian, dia ini adalah salah satu leader di jemaat Tuhan yang ada di Efesus, tapi kemudian masuk angin, ya. Maksudnya masuk angin itu kena pengajaran yang macam-macam, ya kan, pengajaran yang aneh-aneh. Maka itu saya encourage Bapak Ibu sekalian, kita kan ada di gereja BMC, ya kan, jangan dengerin khotbah-khotbah yang di lain dulu, dengerin khotbah-khotbah yang ada di BMC, New York, Philadelphia maupun Colorado, karena itu kan arahannya jelas dari gembala senior yang sama, Pastor Lukas Kusuma. Saya heran juga ada jemaat-jemaat Tuhan sukanya dengerin yang lain-lain, kemudian di-share di kita. Mestinya kan dengerin dulu yang di rumah, makan dulu yang di rumah, maaf, supaya nggak sakit perut dan tidak masuk angin, ya kan? Nikolaus ini masuk angin, sakit perut, Bapak Ibu sekalian. Sehingga dia punya pemahaman begini, ya kan? Yang hari ini mirip-mirip dengan hyper grace, ya. Sekali selamat tetap selamat. Kita ini kan sudah hidup dalam anugerah Tuhan, kata Nikolaus, ya kan? Jadi karena kita udah dalam anugerah Tuhan, ya kamu berbuat apa aja udah nggak apa-apa, ya kamu pasti diselamatkan karena kamu percaya kepada Yesus. Tapi jemaat di Efesus dia nggak mau dengan apa yang dilakukan oleh Nikolaus, dan itu dipuji oleh Tuhan. Nah, Ciami, katanya Tuhan, Ciamu ya, kamu nggak suka dengan apa yang diajarkan oleh Nikolaus, persis seperti aku juga nggak suka, ya. Dan kemudian yang dipuji oleh Tuhan dari jemaat yang ada di Paulus di Efesus, karena jemaat Tuhan itu paham Alkitab. Dia ngerti yang namanya Alkitab, dia ngerti namanya firman Tuhan. Sehingga dia dapat bedakan mana pengajaran yang asli, yang murni, Alkitabiah, dan mana firman yang tidak berasal daripada Tuhan, mana pengajaran yang palsu. Meskipun ada waktu itu yang masuk ke Efesus mengaku bahwa ini dari Tuhan, ya kan? Ngaku aku dari Tuhan. Tapi jemaat Efesus nggak bisa ditipu. Kenapa? Karena dia udah tahu yang asli. Seperti saya katakan, kalau kita tahu uang asli, maka kita nggak akan bisa ditipu dengan uang palsu. Dan yang keempat, yang dipuji Tuhan daripada jemaat Efesus adalah jemaat Efesus rela untuk menderita karena hidup kudus. Sekali lagi, jemaat di Efesus di tengah-tengah kota yang maksiat, kejahatan di mana-mana,
mereka tetap mempertahankan hidup kudus, dan itu adalah suatu penderitaan. Ya, Bapak Ibu sekalian, menyalibkan daging, hidup kudus, itu adalah penderitaan. Tapi penderitaan karena hidup di dalam dosa itu nggak seberapa, Bapak Ibu sekalian, daripada penderitaan yang akan kita alami karena kita berbuat dosa. Itu penderitaannya kekal untuk selama-lamanya. Kenikmatan karena berbuat dosa itu cuma sementara, Bapak Ibu sekalian. Setelah itu nanti ada penderitaan kekal untuk selama-lamanya. Kalau menderita karena berbuat kudus, berbuat kebenaran, itu kan cuma sementara. Setelah itu ada kenikmatan yang kekal untuk selama-lamanya. Dan itulah yang dikerjakan oleh jemaat di Efesus dan dipuji oleh Tuhan. Nah, ada hal yang kemudian dicela oleh Tuhan, yaitu ada di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang keempat. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Ayo baca sama-sama, 2, 3. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Apa itu dicela? Ya kan? Dicela itu dalam berbagai terjemahan, dicela artinya Tuhan itu kecewa, Tuhan itu keberatan, Tuhan itu komplain, Tuhan itu tidak suka. Ya, sekali lagi, yang dicela oleh Tuhan, yang membuat Tuhan kecewa, yang membuat Tuhan keberatan daripada jemaat Efesus tadi setelah dipuji-puji, yang membuat Tuhan komplain, yang menyebabkan Tuhan tidak suka, yaitu karena jemaat Tuhan di Efesus sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Ya, maka itu Bapak Ibu sekalian, mari kalau ada di antara kita hari ini, itu sudah dipuji-puji oleh Tuhan, tapi kita mulai meninggalkan kasih yang mula-mula, inilah waktu yang terbaik untuk kembali kita jatuh cinta lagi, ya. Ini bukan masalah bisa atau tidak bisa, tapi ini masalah mau atau tidak mau. Saya pernah berkhianat. Saya tinggalkan istri saya yang begitu baik hati ini. Saya tinggalkan anak-anak saya yang begitu baik dan manis-manis ini. Waktu kemudian saya bertobat, ya, saya bertobat itu karena miskin, karena sakit, karena saya nggak mau lebih parah lagi, kan itu motivasinya, bukan karena cinta lagi kepada istri, ya kan? Tetapi untuk jatuh cinta itu ternyata gampang, Bapak Ibu sekalian, ya. Untuk jatuh cinta lagi itu gampang. Ingat, manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh, ya. Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Untuk jatuh cinta lagi itu taruh pada kehendak, bukan taruh pada pikiran, bukan taruh pada perasaan, ya. Pikiran bisa salah, perasaan gampang berubah-berubah, tapi kalau pada kehendak itu disertai dengan kemauan yang kuat. Saya bilang begini, aku hendak mencintai keluargaku kembali, ya. Dan tentu di situ dilakukan ada upaya-upaya bagian daripada kita, dan kita tahu akhirnya keluarga dan rumah tangga saya dipulihkan oleh Tuhan. Saya sekarang bisa mencintai lagi istri, bisa mencintai anak-anak, dan tetap cinta untuk selama-lamanya. Dan Tuhan mau untuk setiap kita juga jatuh cinta lagi kepada Tuhan. Gimana caranya? Di Wahyu pasal 2 ayat yang kelima, Tuhan bilang begini. Wahyu pasal 2 ayat yang kelima, sebab itu ingatlah
betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Perhatikan itu yang dikasih warna yang berbeda. Ada kata ingatlah, bertobatlah, lakukanlah lagi. Ya, untuk kita jatuh cinta lagi kepada Tuhan, mari kita ingat lagi akan kebaikan Tuhan. Ingat lagi akan kasih Tuhan. Yang kedua, bertobat. Yang ketiga, lakukanlah lagi. Saya percaya di tahun 2023 ini, mulai Februari, kita mulai mengalami kebangkitan Tuhan. Jadi inilah pesan yang mau saya sampaikan. Tahun 2023 adalah tahun revival, tahun kebangkitan. Agar kita mengalami kebangkitan, jatuh cintalah lagi kepada Tuhan. Bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi ini soal mau atau tidak mau. Sekali lagi, taruh pada kehendak, jangan taruh pada pikiran, jangan taruh pada perasaan. Ya, saya punya cucu hari ini umurnya kurang lebih 7 tahun. Ya, Bapak Ibu sekalian, nanti kalau punya anak-anak yang masih kecil ini ya, mungkin juga anaknya Pak Akwang saya anggap masih kecil tuh yang namanya Amadius ya. Nanti boleh dicoba ya kan. Bapak Ibu boleh bawa 10 kelereng ya, 10 kelereng dan kemudian sama bawa 1 butir berlian. Nanti kalau nggak ada yang nggak punya berlian bisa pinjem sama John. John banyak berlian, ya kan? Ya John, halo John, banyak kan? Ya banyak tuh. Saya pernah dulu dibawain berapa kresek itu berlian semua, ya kan? Coba anak-anak itu suruh pilih. Ini 10 kelereng sama 1 berlian yang kecil aja. Jangan yang mahal-mahal ya. Ya John, jangan mahal-mahal lah. Nanti pinjem John, pinjem yang 10 miliar lah harganya, ya kan? Coba anak itu suruh pilih, ya kan? Atau cucu saya suruh pilih, pasti dia memilih kelereng yang 10, ya kan? Daripada milih berlian. Maka John jangan takut, nanti berliannya pasti kita kembalikan, ya kan? Kenapa? Karena anak-anak nggak ngerti, ya kan? Tuhan kita, Bapak Ibu sekalian, itu nggak bisa dibandingkan dengan 10 kelereng. Dan Tuhan kita nggak bisa dibandingkan dengan berlian yang mahal. Tuhan kita tidak bernilai. Dia Tuhan semesta alam ini. Dia Tuhan yang maha baik, dia Tuhan yang penuh kasih, dia Tuhan yang maha kuasa. Dia mencintai kita. Biarlah hari ini kita ambil keputusan, Tuhan, aku mau jatuh cinta lagi kepada Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kasih kebaikan yang tidak terbatas. Terima kasih Bapa. Sekarang berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani dan mempersembahkan ibadah secara virtual ini. Kami tahu jerih payahnya, tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Kami serahkan ibadah nanti sore, juga ibadah sekolah minggu Tuhan, dan ibadah umum jam 6 di Regupa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar setiap anak-anak-Mu boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sekali lagi kami berkati setiap anak-anak-Mu tahun 2022, tahun 2023 ini setiap kami mengalami revival yang daripada Tuhan. Roh Kudus tolong kami untuk sekali lagi kami in love again dengan Tuhan kami, Yesus Kristus. Mari angkat kedua belah tangan kita, arahkan wajah kita ke sorga. Sering dikasih oleh Tuhan. Terimalah dengan iman, berkat dan rahmat dari Allah Bapa yang mencintai dan mengasihi kita. Melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudusnya, memberkati setiap kita berlimpah-limpah dengan segala sesuatu yang terbaik daripada sorga
dan kita tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Yang percaya terima berkat ini dengan iman, dan dalam nama Yesus katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin.